Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita kembali berjumpa. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berbagi kisah tentang masuknya Islam di bumi Samarkand. Kisah tersebut ditulis oleh Syekh Ali Tantawi dalam kitabnya Qoso min al-Tariq Kisah Qadiyah Samarkand. Kisah masuknya Islam ke bumi Samarkand terjadi sekitar pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi. Kisah ini begitu indah, sangat indah untuk kita renungkan dan mempunyai hikmah yang sangat dalam. Bagaimana kisahnya? Kisah tersebut dimulai ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kepemimpinannya sudah disebut-sebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebelum kelahirannya. Beliau juga dikenal sebagai seorang mujadid, yaitu mujadid di kurun pertama Hijriah. Pemerintahannya berjalan adil dan damai. Negeri-negeri yang ada dalam pemerintahannya tumbuh sebagai negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Samarkand sendiri adalah sebuah negeri di daerah Asia Tengah. Sekarang menjadi ibu kota Uzbekistan. Saat itu dikirimlah pasukan Islam dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim dengan tujuan untuk menyelamatkan dan mengislamkan penduduk Samarkand. Pada dini hari dimulailah operasi penaklukan Samarkand. Penaklukan itu terjadi dengan sangat mudah tanpa perlawanan yang sangat berarti, karena saat itu mayoritas penduduk Samarkand sedang terlelap tidur, sehingga ketika subuh atau pagi harinya mereka baru menyadari bahwa kota mereka telah ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Melihat kota Samarkand telah dikuasai dengan tiba-tiba, mereka pun lantas mengajukan keberatan kepada Panglima Perang. Kenapa mereka keberatan? Sebab mereka tahu bahwa penaklukan yang terjadi dini hari itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, sehingga mereka mengajukan keberatan. Selama ini mereka mendengar bahwa jika ada tentara Islam yang hendak menawan sebuah kota sesuai dengan ajaran Nabi mereka, maka mereka akan memberitahukan terlebih dahulu kapan mereka akan tiba, melalui pintu kota sebelah mana, berapa jumlah personil yang akan dikerahkan. Kemudian, tentara Islam dilarang oleh Rasulullah untuk menghancurkan bangunan, membunuh anak-anak, orang-orang lanjut usia, dan wanita, serta musuh yang sudah menyerah. Juga dilarang menghancurkan tempat-tempat ibadah, dilarang merusak pohon-pohon, dan lain sebagainya. Bagi Rasulullah dan tentara Allah yang hak, mengislamkan musuh lebih mulia daripada membunuh atau menawannya dalam keadaan kafir. Sebab salah satu tujuan jihad dalam Islam bukan hendak membunuh musuh sebanyak-banyaknya, tetapi justru menyelamatkan musuh sebanyak-banyaknya, yaitu dengan membawa mereka ke dalam agama yang selamat lagi menyelamatkan, yaitu Islam. Maka rakyat Samarkand kemudian mengirim utusan kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tentang keberatan mereka dalam penaklukan kota Samarkand. Khalifah pun paham apa yang terjadi. Lantas beliau memanggil hakimnya untuk mengadili panglima perang dan seluruh pasukan yang terlibat. Tanpa diduga, pengadilan memenangkan gugatan penduduk Samarkand dan menyatakan bahwa pasukan Islam bersalah sehingga harus ditarik seluruhnya dari bumi Samarkand. Akhirnya diputuskanlah bahwa penaklukan Samarkand yang baru saja dilakukan adalah tidak sah menurut hukum Islam, dan pasukan yang terlibat mendapat hukuman, yaitu dengan cara meminta maaf satu persatu kepada seluruh penduduk kota Samarkand, yaitu dengan cara meminta maaf kepada satu persatu kepada penduduk seluruh kota Samarkand. Maka terjadilah peristiwa luar biasa itu.
pasukan muslim yang mencapai jumlah ribuan itu lantas bertebaran ke seluruh pelosok kota, door to door meminta maaf kepada seluruh penduduk kota Samarkand tanpa terkecuali. Bagi mereka, ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin adalah lebih utama, sungguh luar biasa, mengharukan dan ajaib, dan belum pernah diajarkan oleh pemimpin ataupun diajarkan dalam ilmu perang manapun. Itulah indahnya Islam. Beberapa bulan kemudian dilakukan lagi ekspedisi oleh tentara muslim ke Samarkand. Kali ini tentu saja semua dilakukan dengan SOP yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah keajaiban. Tanpa disangka-sangka, penduduk Samarkand ternyata sudah menanti di depan pintu kota untuk menyambut pasukan Islam tersebut, bukan dengan senjata, tetapi dengan senyuman hangat yang penuh harapan. Mereka berbondong-bondong ingin memeluk agama Islam karena mereka telah merasakan akhlak Islam yang sungguh agung yang diajarkan Rasulullah, dan merasakan bahwa hanya Islam yang akan menyelamatkan mereka. Hati mereka sungguh puas dan ridho menerima kedatangan Islam. Itulah keajaiban dan keberkahan seorang pemimpin bertakwa, rakyat yang bertakwa, dan tentara yang bertakwa, yang memegang teguh tali agama Allah. Lalu siapa yang mengajarkan pemusnahan, penghancuran, pengeboman, dan pembunuhan seperti zaman sekarang ini? Meskipun atas nama Islam, tetapi jika dilakukan bukan seperti yang dicontohkan Rasulullah, maka hakikatnya bukanlah Islam, tetapi merupakan ajaran-ajaran dari musuh Islam yang telah diamalkan oleh orang Islam yang tidak paham oleh Islam. Demikianlah kisah dari sepenggal kisah masuknya bumi Samarkand ke pangkuan Islam. Semoga kisah ini memberikan ibrah atau pelajaran bagi kita bahwa Islam itu penuh dengan kedamaian dan cinta kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.